Negara-negara Eropa sibuk menimbun solar dari Rusia. Kenapa? Ya, negara-negara Eropa bergegas untuk mengisi tangki di wilayah tersebut dengan bahan bakar diesel Rusia sebelum larangan Uni Eropa dimulai pada Februari mendatang. Hal ini dikarenakan sumber energi pengganti non-Rusia masih terbatas. Uni Eropa akan melarang impor produk minyak Rusia yang sangat bergantung pada dieselnya pada 5 Februari. Itu akan mengikuti larangan minyak mentah Rusia yang mulai berlaku pada bulan Desember nanti. Ya, pemuatan diesel Rusia yang ditunjukkan untuk wilayah penyimpanan Amsterdam, Rotterdam, dan juga Antwerp atau ARA naik menjadi 215.000 barel per harinya dari 1 November sampai 12 November. Ini naik 126% dari bulan Oktober. Oh iya, dengan sedikit alternatif hemat biaya, diesel dan Rusia telah mencapai 44% dari total impor bahan bakar jalan Eropa sejauh ini di bulan November dibandingkan dengan 39% di bulan Oktober. Tulis data definitif yang dikutip oleh Reuters pada Senin 21 November 2022. Ya, meskipun ketergantungan Eropa pada bahan bakar Rusia telah turun lebih dari 50%, menyusul serangan Moskow pada Februari ke Ukraina, negeri beruang putih itu masih menjadi pemasok diesel terbesar di benua tersebut. Uni Eropa harus mengamankan sekitar 500-600 kilo barel per hari solar untuk menggantikan volume Rusia. Penggantian akan datang dari Amerika Serikat serta Timur Suez, terutama Timur Tengah dan India, kata analis produk di FGA Eugene Lindell. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Tak peduli sanksi, perusahaan China mau memborong minyak Rusia. Ya, perusahaan minyak China telah meminta bantuan pemerintah untuk menjaga impor minyak mentah Rusia tetap mengalir. Hal ini terjadi pasca keputusan Uni Eropa untuk menjatuhkan embargo pada pasokan bahan bakar Moskow mulai bulan depan. Mengutip laporan Russia Today, beberapa sumber mengatakan kepada Bloomberg bahwa penyuling khawatir tentang kemampuan mereka untuk menyelesaikan saluran pembayaran logistik dan juga asuransi yang diperlukan untuk terus membeli dari Rusia setelah 5 Desember. Beberapa solusi yang dilaporkan termasuk meningkatkan volume minyak Rusia yang diangkut lewat pipa, mendirikan bank yang ditunjuk untuk menangani pembayaran dan juga penghubung dengan Moskow, dan penggunaan lebih banyak transfer ke luar laut untuk membantu tantangan pengiriman langsung antara penjual dan juga pembeli. Kekhawatiran telah berkembang karena Uni Eropa akan melarang pembiayaan asuransi dan pengiriman minyak mentah Rusia dalam 3 minggu. Keran pelarangan akan dibuka bila persyaratan pembebasan dipenuhi. Importir Asia sedang mencari solusi yang tidak melibatkan bank, klub asuransi, dan pemilik kapal dari blok tersebut. Tidak jelas apakah salah satu dari opsi ini akan diluncurkan, kata laporan itu pada Kamis 17 November 2022. Data yang dikumpulkan oleh Bloomberg menunjukkan bahwa Moskow mengirimkan 2,9 juta barel minyak mentah setiap harinya dalam 7 hari hingga 11 November. Volume minyak mentah Rusia yang menuju ke Asia dilaporkan mencapai 2,1 juta barel per hari dengan basis rata-rata bergulir 4 minggu dengan China dan India sebagai pembeli dalam jumlah besarnya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini menekankan pentingnya menjaga aliran minyak Rusia untuk mencegah guncangan pasokan yang akan membuat harga melonjak. Senada, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan pada pekan ini bahwa impor minyak Rusia dari China dan India sejalan dengan tujuan negaranya. Yellen juga mendukung gagasan batas harga minyak yang akan membebaskan pengiriman dari sanksi Eropa. Inggris juga terus membeli minyak Rusia, sementara dokumen menyebut negara lain sebagai negara pengimpor, tulis surat kabar Inggris Sunday Times, dan setidaknya 39 kapal tanker yang membawa minyak Rusia senilai lebih dari 200 juta pound sterling telah tiba di pelabuhan Inggris sejak peluncuran operasi khusus Rusia di Ukraina, meskipun mereka diklasifikasikan sebagai impor dari negara lain. Diberitakan RIA Novosti, sebanyak 778 juta pound sterling minyak Rusia telah tiba di 10 pelabuhan Inggris sejak Maret, kata publikasi itu. Pada saat yang sama, negara lain dapat disebutkan dalam dokumen, misalnya minyak Rusia senilai sekitar 23 juta pound sterling yang telah tiba di Birmingham sejak Maret, tercantum dalam dokumen sebagai impor dari Jerman, Belanda, dan juga Belgia. Menurut surat kabar itu, para ahli percaya bahwa aturan pendaftaran Inggris serta praktik pemindahan kargo dari satu kapal ke kapal lainnya dapat mempersulit penerapan sanksi terhadap minyak Rusia. Seperti yang dijelaskan oleh publikasi, negara pengimpor di atas kertas mengacu pada negara pengirim dan bukan negara asal. Misalnya, pengiriman barang yang dibuat di China di Inggris dapat didaftarkan sebagai pengiriman dari Jerman jika diimpor oleh perusahaan Jerman. Minyak Rusia senilai lebih dari 78 juta
pound sterling memasuki pelabuhan Inggris pada bulan Juni. Catatan publikasi tersebut meskipun Kantor Statistik Nasional atau ONS mengatakan bahwa negara tersebut tidak mengimpor minyak dari Rusia pada bulan Juni. Minyak yang secara resmi diimpor pada bulan Juni dikomentasikan sebagai impor dari Belanda, Estonia, Polandia atau Belgia. Surat kabar tersebut mencatat bahwa impor minyak Rusia ke Inggris adalah legal hingga 5 Desember ketika larangan tersebut berlaku. Sampai saat itu kita hanya berbicara tentang resiko reputasi. Ya, pada bulan Oktober 2022, impor energi China dari Rusia juga melonjak. Ya, pengiriman gas dan minyak Rusia ke China tumbuh secara signifikan selama Januari sampai Oktober tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Dilansir dari laman resmi Russian Today pada Senin 21 November saat ini, Rusia merupakan pemasok liquefied natural gas atau LNG terbesar keempat China setelah Australia, Qatar, dan juga Malaysia. Sementara itu, data menunjukkan bahwa impor bahan bakar negeri ginseng dari Qatar juga tumbuh selama 10 bulan pertama di tahun ini, sedangkan pengiriman dari Australia dan Malaysia terlihat menurun. Menurut data yang tercatat dari Administrasi Umum Kepabeanan China, pengiriman gas alam cair atau LNG melonjak 32% secara tahunan menjadi 4,98 juta ton. Dalam dolar, peningkatannya sebesar 157%. Ya, meskipun Badan Bea Cukai saat ini tidak mencantumkan volume fisik impor gas pipa China, datanya menunjukkan bahwa nilai aliran gas pipa dari Rusia pada Januari sampai Oktober 2022 melonjak sebesar 182% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 menjadi 3,1 miliar US dollar. Ini menjadikan Rusia sebagai pemasok gas pipa terbesar kedua di negara Asia setelah Turkmenistan yang sebesar 8,23 miliar US dollar.